Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sinta. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai statistik cara membuat kolerasi dan regresi. Nah, kolerasi dan regresi ini untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak. Nah, di sini sudah ada data konsentrasi larutan standar dan sudah ada absorbannya juga dari konsentrasi larutan tersebut yang sudah dihitung biasanya menggunakan alat spektrofotometer. Nah, bagaimana cara membuat diagram agar muncul korelasi dan regresinya? Sebelumnya, kita pelajari dulu output dari kolerasi regresi itu sendiri untuk menjawab sebuah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut biasanya berupa hipotesis, yaitu ada R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Yang kedua, ada R hitung lebih kecil dari R tabel, maka terdapat hubungan yang tidak signifikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari atau membuat diagram kolerasi dan regresi dari data konsentrasi dan absorban tersebut. Pertama, kita blok datanya. Nah, kita blok datanya. Kemudian kita masuk ke menu insert. Lalu kita pilih diagram. Nah, ini diagram. Kemudian kita pilih diagram scatter. Diagram scatter. Nah, kita pilih diagram scatter yang ini. Kita klik. Oke. Nah, sudah ada diagramnya. Tapi kenapa persamaan regresinya dan korelasinya tidak muncul? Nah, bagaimana cara memunculkannya? Kita pergi ke menu di sebelah kiri atas, Quick Layout. Kita klik, kemudian kita pilih yang diagram nomor 9. Nah, kita klik. Oke. Nah, sekarang sudah muncul data persamaan regresi dan korelasinya. Nah, muncullah R hitung. Untuk R hitung adalah koefisien kolerasi. Sekarang, bagaimana cara mendapatkan nilai koefisien kolerasi secara manual, yaitu R hitung. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita akarkan. Nah, rumusnya biasanya ini untuk R hitung sama dengan, biasanya untuk mengakarkan itu kita menggunakan menggunakan square root ya, sama dengan S atau square root atau SQRT. Nah, ini dia. Kita klik. Lalu number yang ini. Number yang R hitungnya 0, datanya 0,9967, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, kita sekarang sudah dapat R hitungnya. Lalu, bagaimana cara mendapatkan nilai derajat beresnya, yaitu rumusnya N diambil 2. N itu adalah jumlah ini, 5 diambil 2 berarti 3. Nah, untuk tingkat kepercayaan dengan 95%-nya itu adalah 0,878. Nah, oke. Nah, sekarang kita tentukan kesimpulan atau hipotesisnya. Hipotesisnya ini ada 2. Yang pertama ada R hitung
lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Yang kedua, R hitung kurang dari R tabel, maka terdapat hubungan yang tidak signifikan. Nah, kita lihat R hitungnya ini 0,9983 dan R tabelnya 0,878. Maka kesimpulannya adalah R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Oke, kita hapus yang ini. Nah, berarti kesimpulannya adalah ini. R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Ini artinya konsentrasi dengan absorban berbanding lurus. Biasanya kalau tidak sesuai, ada beberapa faktor yang menyebabkan respon alat itu kurang bagus. Salah satunya biasanya reagen yang kadaluarsa atau instrumen atau alatnya tersendiri. Nah, sekarang sudah ada kan diagram skaternya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari slope atau nilai kemiringan tanpa menggunakan diagram tersebut. Nah, di sini kita mencari secara manual. Untuk slope dulu yang pertama menggunakan rumus sama dengan slope. Nah, ini slope, kemudian ada nilai Y dan nilai X. Nilai Y ini adalah nilai absorban, kita blok nilai absorbannya, kemudian titik koma, lalu kita blok nilai X-nya yaitu konsentrasinya, kemudian tutup kurung dan enter. Ini ada nilai slope-nya itu 0,396, tidak sama ya. Oke, kita ulangi lagi. Terus dulu sama dengan slope. Nah, ini kita klik, kemudian kita blok absorbannya, nilai absorbannya, kemudian titik koma, dan kita blok nilai konsentrasinya, kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung, lalu enter. Sama ya, 0,00396 hampir sama ke 0,004. Beda tipis ya. Kalau dibulatkan jadi 0,004. Oke. Untuk intercept-nya, untuk nilai intercept-nya menggunakan rumus sama dengan intercept. Klik. Nah, kita blok juga absorbannya, nilai absorbannya, kemudian titik koma, dan blok nilai konsentrasinya, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ininya 0,002 sama ya. Lalu bagaimana cara mencari koefisien kolerasi atau R hitung secara manual? Rumusnya menggunakan sama dengan Corel. Nah, ini. Nah, array 1 dan titik koma array 2 ini nilai absorban dan konsentrasinya. Kita blok nilai absorbannya, kemudian titik koma, dan kita blok lagi nilai konsentrasinya, tutup kurung dan enter. Nah, dapatlah nilai 0,998372. Hampir sama, beda sedikit ya. Oke. Untuk mempraktikkan praktikum kolerasi dan regresinya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.